Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tantri Wahyu Tria Fitria, Prodi PAI khusus kelas 3D. Nah, tidak lupa juga kepada yang terhormat dosen pengampu kita yaitu Dr. Ahmad Ibhanul Mutakin MPDI. Kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang teori behaviorisme dan konstruktivisme. Kali ini saya akan membahas pengertian behaviorisme. Behaviorisme juga dikenal dengan behavioristik. Nah, merupakan aliran psikologi yang memandang individu dari sisi fenomena jasmaniah saja dan mengabaikan aspek-aspek mental seperti kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam kegiatan belajar. Belajar behavioristik ini menyatakan bahwa belajar itu merupakan tingkah laku. Artinya, seorang individu bisa pintar, terampil, dan berperasaan hanya bergantung pada pembagian individu pendidikannya tersebut. Individu itu dididik dan bagaimana cara mereka itu mendidik peserta didiknya untuk menjadi siswa yang terampil, pintar, cerdas, dan berperasaan dan bisa menghormati satu sama lain. Juga di sini ada macam-macam behavioristik dari beberapa tokoh, yaitu dari Ivan Pavlov. Mencoba mengeksperimennya. Dari eksperimennya itu berupa latihan pembiasaan dengan yang berupa dengan bersamaan dengan bel dan pemberian makanan. Dengan awalnya itu hanya berupa bel saja, ternyata tidak menghasilkan respon apapun. Setelah dikategorikan sebagai stimulus netral, akan tetapi dengan adanya latihan pembiasaan dengan pemberian keduanya bersamaan secara berulang-ulang, dengan sendirinya stimulus netral itu akan berubah menjadi stimulus yang terkondisikan dan tentunya akan menghasilkan respon yang baik seperti itu. Juga selanjutnya ada teori belajar koneksionisme. Koneksionisme ini dicetuskan oleh Howard Lee Thorndike. Teori ini menekankan bahwa belajar terdiri atas pembentukan ikatan atau hubungan terbentuk melalui pengulangan. Pembentukan ikatan-ikatan ini dipengaruhi oleh frekuensi, resensi, intensitas, dan kejelasan pengalaman, perasaan, dan juga kapasitas individu, dan juga kesamaan situasi, dan menghasilkan kepuasan dan juga atau reinforcement itu. Ini juga ada karakteristik dari behavioristik, yaitu prinsipnya dapat dikatakan karakteristik dan prinsipnya dapat dikatakan bahwa lingkungan yang lebih berpengaruh dalam menentukan perilaku dibandingkan dengan faktor-faktor keturunan dan pengondisiannya merupakan kunci untuk memahami tingkah laku yang baik. Sebab menurut teori behavioristik, kegiatan ini atau aktivitas manusia itu dapat diobservasi dan diukur. Nah, fungsinya yaitu untuk memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam perkembangan dunia pendidik dalam hal belajar dan motivasi. Juga menyelesaikan perdebatan kontroversial antara pendekatan mentalistik dan mekanistik terhadap tingkah laku manusia. Juga memberikan perhatian kepada semua bidang psikologi seperti pada masalah emosi dan perilaku anak-anak zaman sekarang. Nah, tujuannya menurut Peterson, sebagaimana yang dipaparkan Purwa Atmaja Prawira, tujuan psikologi behaviorisme meramalkan responsi yang mengendalikan tingkah laku manusia. Pada dasarnya tujuan dari teori perilaku itu adalah untuk memperoleh pernyataan-pernyataan yang jelas tentang hasil yang dikehendaki dan proses belajar siswa. Di samping itu juga menggambarkan apa yang dilakukan siswa ketika memperlihatkan prestasi mereka dan bagaimana guru mengetahui apa yang sedang
dilakukan siswa. Juga di sini ada contoh aplikasi teori behavioristik. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan instruksional, menganalisis lingkungan yang ada pada saat ini, termasuk mengidentifikasi pengetahuan awal siswa. Juga menentukan materi pelajaran. Memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil, menjadi subpokok bahasan dan juga subtopik. Yang selanjutnya, menyajikan materi pelajaran, memberi stimulus berupa pertanyaan, tes latihan, dan tugas-tugas, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan, memberi penguatan atau reinforcement atau positif yang baik, memberi stimulus baru, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan atau mengevaluasi hasil belajar, dan juga memberikan penguatan. Di sini juga ada kekurangan dan kelebihan dari teori behavioristik. Juga di sini ada beberapa prinsip yang menandasi teori belajar behavioristik, yaitu konsekuensi, kesegaran konsekuensi, dan shaping. Dalam penerapannya, teori ini berlangsung dengan 3 langkah pokok. Yang pertama, akuisisi, resensi, dan transfer. Nah, dari kelebihan teori belajar behavioristik di sini ada yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap baik, bersikap jeli ataupun bersikap perhatian dan peka pada situasi dan kondisi belajar siswa. Guru juga harus banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar untuk mandiri. Bukan ceramah, maksudnya lebih ke nasihat seperti itu. Kecuali ketika siswa mengalami kesulitan, seorang guru itu memberikan bimbingan dan arahan. Jadi memberikan solusi yang baik kepada siswa. Ketika seorang siswa mampu membentuk suatu perilaku sebagaimana yang diinginkan, maka ia akan mendapatkan penguatan positif. Begitu pula juga sebaliknya. Dan adanya pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa. Juga bahan pelajaran ini yang disusun secara hierarkis dari yang sederhana sampai pada yang kompleks mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. Juga di sini ada kelemahan dari belajar teori behavioristik. Murid ini dari kelemahan belajar teori behavioristik, murid yang hanya berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan dituntut untuk menghafal apa yang sudah didengarnya, maka itu sulit untuk siswa dalam memahami materi yang dipelajarinya. Juga murid sering dipandang pasif, misalkan dibeda-bedakan dengan yang lain, dan mereka itu selalu butuh motivasi, sedangkan kita sebagai pendidik hanya memberikan materi dan hanya ceramah saja kepada mereka. Sedangkan mereka hanya mendengarkan saja. Apakah mereka akan paham dengan materi apa yang kita ajarkan kepada mereka? Itu kelemahan dari belajar teori behavioristik. Nah, juga mengesampingkan keadaan jiwa manusia. Sementara manusia itu punya rasa cipta dan rasa yang terdapat di dalam jiwanya. Seperti itu. Namanya manusia pasti mempunyai rasa malas, dan yang lain sebagainya. Jadi gimana caranya kita sebagai pendidik itu untuk membuat siswa peserta didik itu semangat dalam belajar dan menerima pembelajaran dari guru pendidik tersebut. Juga kurangnya memperhatikan keinginan dan kebutuhan siswa. Dalam hal ini itu lebih penting dalam ruang gerak siswa, ya, di dalam ruang kelas maksudnya. Dan juga terlalu fokus pada perubahan perilaku sehingga kurang perhatikan penanaman nilai-nilai, padahal penanaman nilai itu sangat penting, dan juga apalagi menanamkan nilai-nilai keagamaan pada setiap mata pelajarannya. Dan juga hal itu dengan sendirinya akan mengantarkan peserta didik melahirkan perubahan perilaku sederhana yang tergambar di dalam Al-Quran dan hadis. Di sini juga saya akan memaparkan sedikit pengertian konstruktivisme. Menurut Jackney, menjelaskan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai serangkaian sumber belajar dan prosedur yang digunakan untuk memfasilitasi berlangsungnya proses belajar. Konstruktivisme berarti
untuk bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Di sini juga menurut Sardiman, manusia itu datang ke dunia bukan hanya untuk tidak membawa ciri-ciri yang pada dasarnya hanya baik dan buruk, tetapi netral. Oleh karena itu, hal yang bisa mempengaruhi perkembangan kepribadian individu tergantung pada lingkungannya, dan juga bisa menghasilkan respon atau perilaku tertentu melalui pelatihan atau pembiasaan. Juga teori konstruktivisme ini ada dari beberapa tokoh, yaitu yang pertama teori belajar operant conditioning atau pembiasaan perilaku respon. Teori ini dijelaskan oleh Bruce Frederick Skinner. Dengan teori pembiasaan perilaku responnya merupakan teori belajar yang paling mudah dan masih sangat berpengaruh di kalangan psikologi belajar masa kini. Yang selanjutnya juga ada teori belajar John Burdis Watson. Tokoh ini mengembangkan teori belajar berdasarkan hasil penelitian Ivan Pavlov. Berdasarkan pada teori conditioningnya, ia menganggap belajar sebagai suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat condition yang kemudian menimbulkan reaksi. Artinya, untuk menjadikan seseorang itu belajar yang baik harus diberikan syarat-syarat tertentu agar mereka itu dapat belajar dengan baik. Tujuannya teori konstruktivisme ini untuk memindahkan pengetahuan atau transfer pengetahuan antara guru ke siswa, dari guru ke siswa, dan juga melainkan kegiatan yang memungkinkan siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya dan juga berpartisipasi antara guru dan siswa dalam membentuk pengetahuan tersebut. Membuat makna, mencari kejelasan, bukanlah kegiatan untuk memindahkan pengetahuan atau transfer pengetahuan, melainkan kegiatan yang memungkinkan siswa itu membangun sendiri pengetahuannya atau belajar sendiri, seperti itu. Nah, di sini juga ada ruang lingkup teori konstruktivisme, merupakan respon terhadap perkembangan harapan-harapan yang baru berkaitan dengan proses pembelajaran yang memungkinkan peran aktif siswa dalam merekayasa dan memprakarsai kegiatan belajarnya sendiri. Dan juga karakteristik dari karakteristik dari konstruktivisme itu merupakan cara pembelajaran yang cukup baik. Nah, siswa itu dalam pembelajaran itu harus langsung terjun, bukan hanya menerima pelajaran saja, juga yang pasti seperti pembelajaran behavioristik, misalnya pembelajaran PKN, yang memang di sana ada pembelajaran seperti tolong menolong. Nah, siswa tersebut ditugaskan untuk terjun langsung kepada masyarakat untuk terlibat mengamati secara langsung sebagaimana sikap tolong menolong tersebut kepada masyarakat, seperti itu. Sebagaimana sikap tolong menolong tersebut terbangun di hati mereka. Oh, ternyata sikap tolong menolong itu seperti ini, gotong royong itu seperti ini, seperti itu. Nah, setelah itu guru itu memberi pengarahan yang lebih lanjut. Nah, siswa itu lebih memahami mana daripada sekedar hanya konsep saja, hanya sekadar ceramah saja. Maka seorang pendidik itu juga harus memberikan pengarahan yang baik, seperti itu, memberikan contoh yang baik dan juga bersikap baik kepada siswanya. Juga dari prinsip teori konstruktivisme, dari dasar dari konstruktivisme adalah siswa sebagai peserta didik mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka atau memberi arti terhadap sesuatu yang mereka rasakan atau pikirkan. Berdasarkan sejumlah literatur, penulis menyimpulkan ada 3 prinsip yang tentang ilmu, yaitu yang pertama pengetahuan konstruksi manusia, pengetahuan konstruksi sosial, dan yang terakhir adalah pengetahuan bersifat tentatif. Nah, langkah-langkah teori pembelajaran konstruktivisme yaitu untuk mengembangkan pemikiran anak akan belajar lebih bermakna dan baik dengan cara bekerjanya sendiri, menemukan sendiri dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya, dan melangsungkan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya.
menciptakan masyarakat belajar atau membentuk kelompok, dan menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, melakukan refleksi di akhir pertemuan atau mengevaluasi materi yang telah dipelajari, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Selanjutnya ada kekurangan juga dan kelebihan dari teori behavioris. Dari konstruktivisme. Nah, kelebihan di sini yaitu dalam proses pembinaan pengetahuan baru, pembelajaran berpikir untuk menyelesaikan masalah, menjalankan ide-idenya dan membuat keputusan. Dan juga pembelajaran ini terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Pembelajar lebih paham dan dapat mengaplikasikan dalam semua situasi. Dan juga dengan pembelajaran ini juga terlibat langsung secara aktif dalam pembelajaran dan untuk mengingat semua konsep yang lebih lama. Dan juga pembelajaran akan lebih memahami keadaan lingkungan sosialnya yang diperoleh dari interaksi dengan teman dan guru dan pembina pengetahuan yang baru. Yang terakhir, karena pembelajaran terlibat secara langsung dengan terus-menerus, maka pembelajaran akan dapat dipahami, dapat diingat, dan yakin, dan dapat berinteraksi dengan baik dan sehat. Dengan demikian juga, pembelajaran akan merasa senang dan belajar untuk membina pengetahuan yang baru. Dan kekurangan di sini hanya sebagai guru kita itu untuk mendukung pembelajaran apa yang diminati oleh siswa itu. Untuk semua pelajaran pasti di semua lembaga itu semua materi, semua mata pelajaran pasti dipelajari ya. Tapi untuk mendukung minat belajar mereka agar belajar mereka itu semangat dan menambah berprestasi mereka, maka kita sebagai guru itu harus mendukung mereka, mengarahkan mereka, juga memberikan pengetahuan kepada mereka agar mereka itu juga mudah untuk memahami materi yang akan mereka pelajari seperti itu. Apalagi ketika muridnya itu membutuhkan pembelajaran dari kita, maksudnya ada kesulitan dalam pembelajarannya, maka kita sebagai kita sebagai pendidik itu juga lebih utama untuk memberikan pengarahan yang lebih awal seperti itu. Juga kekurangannya di sini sebagai guru itu bukan hanya menyampaikan materi saja, bukan hanya ceramah saja, bukan hanya membaca apa yang akan disampaikan kepada siswa, tapi juga memberikan pencerahan kepada siswa, memberikan model-model pembelajaran yang memang bisa dipahami oleh peserta didik, seperti misalkan berkolaborasi, membentuk kelompok, dan mengevaluasi materi yang telah dipelajari. Maka sebagai pendidik kita itu memang sebelum memberikan materi kepada siswa, maka kita itu lebih utama kita itu harus membaca materi yang akan disampaikan kepada peserta didik agar kita tidak membaca pengertian materi sebanyak itu. Kita hanya mengambil inti-intinya saja dan juga menjelaskan apa yang harus memang kita mengerti kepada mereka, kita mengerti apa yang kita sampaikan dan juga murid kita mengerti apa yang kita sampaikan seperti itu. Paham dalam pembelajaran materi tersebut seperti itu, bukan hanya membaca saja tapi juga memahami, tapi bukan juga menghafal seperti itu. Kadang guru yang menghafal saja itu susah untuk dipahami oleh siswa karena dalam cara menghafal mereka hanya paham menghafal tapi mereka tidak paham dalam konsep teori pembelajarannya seperti itu. Juga contoh dari teori belajar konstruktivisme ini penting untuk mengetahui dan mengerti bagaimana guru bisa mengaplikasikan konstruktivisme di dalam pembelajaran kelas sehingga lingkungan belajar siswa itu menjadi lebih baik, lebih unik, dan tidak dapat membosankan dan juga tidak membosankan pada peserta didik. Nah, juga pada pembelajaran di kelas, konstruktivisme guru itu akan menciptakan lingkungan yang ramai, bukan ramai dengan bergurau, tapi ramainya itu dengan pembelajaran yang bermanfaat bagi
peserta didik sekiranya murid itu tidak jenuh ketika mendengarkan gurunya menjelaskan materi yang disampaikan seperti itu. Jadi lebih lebih banyak untuk memberikan semangat kepada mereka agar tidak malas ketika guru menyampaikan seperti itu. Dan juga kita sebagai peserta didik juga bisa saling berbagi pengetahuan antara guru dan siswa, di mana juga misalkan guru itu bukan salah, tapi gimana ya, mungkin kurang dalam penyampaiannya, dan siswa tersebut bisa menambahkan penyampaian apa yang mereka ketahui agar mereka juga belajar, dan mereka belajar untuk berani dalam mengevaluasi materi yang telah disampaikan seperti itu. Juga memberikan kewenangan bersama antara guru dan siswa, bertindak sebagai pemandu. Guru itu pasti menjadi fasilitator bagi peserta didiknya. Dan juga yang terakhir adalah guru akan menjadi kelompok belajar bagi peserta didiknya. Juga terdiri dari siswa yang berjumlahnya banyak, tapi dijadikan kelompok yang memang sedikit-sedikit seperti itu, agar mereka itu untuk belajar berdiskusi materi-materi yang akan dipelajari. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.